Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sudah baik ya kabarnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya ketua kelas bisa memimpin terlebih dahulu doa. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya anak-anak pada pertemuan hari ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa topik terkait laporan hasil observasi atau bisa kita kenal tentang LHO atau laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Di sanalah Indonesia Raya. Sorak bergembira semua, sudah bebas kita, Indonesia merdeka, kita bersama-lamanya. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu nasional. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah tahu ya, kita belajar tentang apa hari ini? Tentang laporan hasil observasi atau bisa kita singkat saja ya dengan LHO. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan makna tersurat maupun tersirat di dalam laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah memahami informasi serta bagaimana cara membuat laporan hasil observasi itu sendiri. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya lanjutkan untuk salindia selanjutnya berkaitan dengan, nah, sebelum kita mulai, kita agar memacu semangat kita untuk memulai pembelajaran laporan hasil observasi, kita bisa melaksanakan ice breathing dulu ya, atau agar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran LHO. Yakni nanti kalau saya bilang tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat gitu ya. Ya, Pak. Sambil berdiri kalau bisa. Ya. Ya, berdiri dulu semuanya. Oke. Baik, saya mulai ya. Ya. 2 kali apa 3 kali, Pak? 2 kali saja. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Sekali lagi, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Udah semangat semuanya ya? Semangat. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, saya sepakati dulu ya dengan kalian semuanya, bahwasanya sebelum kita memulai pembelajaran, saya harapkan kalian bisa memperhatikan ke depan untuk memahami setiap materi yang saya berikan. Kemudian anak-anak tidak boleh bermain dengan gawainya. Gawainya disimpan terlebih dahulu atau ditaruh di atas meja, tetapi jangan dimainkan. Bisa memperhatikan saya saat menerangkan materi ya? Bisa? Ya, Pak. Baik, saya mulai terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya akan mengingatkan ke kalian pembelajaran di minggu lalu tentang laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu tentang apa, anak-anak?
Yang pertama Tentang tentang naskah naskah atau atau catatan. catatan. Kemudian yang kedua tentang informasi Kemudian yang ketiga tentang berupa fakta. fakta. Dan yang terakhir adalah Pengamatan. Nah, dari hal ini anak-anak bisa menyimpulkan bahwasanya laporan hasil observasi itu pasti berbentuk Naskah. Nah, naskah itu berisi tentang informasi. Masih. Yang informasi itu cirinya adalah Fakta. dan tidak bisa dimanipulatif atau diada-adakan atau istilahnya menyeleweng dari fakta yang ada. Kemudian yang terakhir berupa pengamatan. Jadi pengamatan yang kalian lakukan pada laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan lingkungan yang asli atau istilahnya fakta. Nah, dari sini ada pertanyaan mungkin? Tidak Pak, Belum ada ya? Iya. Saya lanjutkan untuk materi laporan hasil observasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita akan belajar tentang laporan hasil observasi, yakni laporan hasil observasi itu ada struktur. Strukturnya ada 4 anak-anak. Jadi ada definisi atau pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian, definisi manfaat atau deskripsi manfaat, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari hal ini saya akan menjelaskan singkat saja. Kalau definisi atau pernyataan umum itu pasti ada di paragraf pertama seperti halnya strukturnya. Jadi strukturnya kan ada di atas definisi, berarti strukturnya ada di awal. Kemudian yang kedua ada definisi. Nah, definisi itu memberikan bagian. Jadi kalau umpama manusia mungkin bagiannya ada apa aja? Telinga, mata, hidung. Nah, itu termasuk definisi bagian. Kalau deskripsi manfaat berarti menyimpulkan tentang manfaat. Nah, hidung berarti manfaatnya untuk bernafas. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Jadi penutup atau kesimpulan itu menyimpulkan dari definisi bagian maupun deskripsi manfaat. Semacam itu. Ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ya? Sudah paham semuanya? Nah, ini kesepakatan kita yang tadi saya sampaikan bahwasanya semua siswa atau peserta didik tetap memperhatikan saya untuk memaparkan materi. Macam itu ya? Iya Pak. Bisa disepakati ya untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Bisa Pak. Tidak boleh bermain gawe. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan saya saat menjelaskan materi. Nah, di sini saya mau bertanya ke kalian terkait batik Indonesia yang diakui oleh negara luar ya. Iya. Nah, batik Indonesia, kalau kita ketahui ya, mungkin dalam hal ini saya bertanya kepada kalian bahwasanya batik Indonesia itu ada beberapa hal yang diberitakan oleh media luar maupun di media kita atau media lokal bahwasanya batik Indonesia itu pernah diakui oleh negara lain. Anak-anak pernah mendapatkan berita semacam itu? Pernah Pak. Batik Indonesia diakui oleh Negara negara lain, negara Iya, Malaysia. Nah, dalam hal ini tentunya kita sebagai warga negara Indonesia perasaannya bagaimana kalau budaya kita batik diakui oleh negara lain? Sedih ya. Jadi kalau batik sebagai budaya kita bahwasanya udah diakui oleh UNESCO kemudian tiba-tiba diakui oleh negara lain, pastinya perasaan kita sedih, geram juga ya. Iya. Kesal karena bahwasanya kita udah melestarikan sungguh-sungguh, kita juga sudah memakai batik ya seperti yang anak-anak pakai juga. Iya. Itu kan salah satu bentuk kecintaan kita. Nah, dalam hal ini kita harus tetap cinta terhadap batik Indonesia. Kalau batik Indonesia diakui oleh negara lain, kita harus bisa berkomitmen bahwasanya batik Indonesia itu satu-satunya batik yang diakui oleh dunia. Semacam itu ya. Iya, Bisa Pak. dipahami? Bisa Pak. Saya lanjutkan kembali. Nah, dalam hal ini tentunya perlu kalian ketahui juga ya. Jadi dalam proses batik Indonesia itu diakui oleh dunia atau sebagai warisan dunia, sebagai bentuk kecintaan kita bahwasanya proses batik Indonesia itu menuju warisan dunia itu sangat panjang anak-anak. Jadi mulai yang pertama itu dimulai dari tahun 2008. 2008 itu Indonesia mendaftarkan ke UNESCO. Kemudian selanjutnya itu di bulan Januari tahun 2019 itu melakukan pendaftaran secara resmi
Dan yang ketiga itu dilakukan pengujian tertutup. Jadi istilahnya batik Indonesia itu adalah budaya ataupun warisan dunia yang satu-satunya dimiliki oleh dunia dan tidak bisa diakui oleh negara manapun. Jadi kalau ada negara lain yang mengakui batik Indonesia, kita kan jadi sedih ya, geram juga kan. Nah tentunya dalam hal ini saya berharap ke anak-anak untuk cinta terhadap batik Indonesia, semacam itu ya. Iya Pak. Dan yang terakhir itu batik Indonesia diakui oleh UNESCO khususnya itu di bulan Oktober 2009. Nah, kita ice breaking dulu ya, Iya agar tidak Pak. ngantuk dulu setelah kita mengetahui asal mula batik ya. Nah, nanti kalau Bapak bilang botak itu pegang kepala, kemudian kalau batuk pegang leher, kemudian kalau batik yang kita kenakan ini nanti pegang baju. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dulu ya. Batuk, Batuk. batuk, batuk, Batuk. botak, Botak. batik, Batik. batuk, Batuk. botak, Botak. batik. Batik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita sudah memahami. Nah, ini ada salah satu berita yang akan kalian pelajari dulu ya, berkaitan dengan batik Indonesia. Nah, sebentar. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati ya berita yang disampaikan ini. Keunikan paling menonjol dari kain batik klasik Jawa Timur adalah dari cara menggambarnya. Setiap daerah di Jawa Timur memiliki masing-masing karakter, warna, dan juga motif. Nah, hal ini dipengaruhi sejarah, budaya, pemahaman masyarakat, apa yang ada di lingkungan sekitar, serta Baik, nah tadi anak-anak sudah mengamati ya dari laporan berita tadi terkait apa? Batik atau video batik. Ya. Nah dalam hal ini anak-anak saya bisa minta bantuan kalian ya, salah satu saja maju ke depan memilih bagaimana laporan hasil observasi dari berita tadi. Ini ada satu pertanyaan pemantik. Nah pertanyaannya adalah sejak kapan batik diresmikan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO? Bisa salah satu? Saya Pak. Silakan. Siapa namanya? Kurnia. Ya, silakan Kurnia maju ke depan untuk menekan tombol layarnya. Ini ditekan ya Pak? Ya. Nah, nanti ada satu lagi, siapa yang mau maju? Oke, siapa namanya? Tidak. Ya, silakan nanti setelah ini ya. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Yang ini Pak. Kita lihat dulu, 2 Oktober ya. Iya. Oke, jawabannya benar ternyata. Ya, silakan maju ke depan. Ada satu pertanyaan lagi terkait menurut kalian motif batik di Indonesia khususnya Jawa Timur itu dipengaruhi oleh apa? Sejarah atau pembuatnya? Yang mana? Sejarah ya, coba kita lihat. Kita submit dulu. Oh, ternyata pembuatnya. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, motif batik di Indonesia itu salah satunya juga dipengaruhi oleh pembuatnya ya. Pembuatnya itu juga mempengaruhi, biasanya pembuatnya itu mulai dari budaya sebenarnya. Budaya batik itu bisa dilihat dari sejarahnya, sejarah pembuatnya, kemudian sejarah kebudayaannya, nah semacam itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ada kuis lagi. Wah, iya Pak. Kuisnya tentang word wall. Kalian pernah membuat word wall atau menggunakan word wall? Pernah. Pernah? Saya mulai dulu ya. Ya. Sebentar. Nah, di sini akan nampak bagaimana kalian mempelajari tentang laporan hasil observasi tentang batik tadi. Ya. Nah, di sini ada kata-kata yang terselubung di dalam word wall ini. Mungkin kalian menemukan kata apa? Saya, Pak. Bisa ditunjukkan. Yang mana? Dari Itu. situ saja. Yang atas parang. Oh ya, parang itu termasuk batik. Batik apa? Batik Parang. parang. Ya. Nah, Yeay. ada lagi? Ada. Yang mana? Coba.
Tradisional. Mana itu? Bawahnya R. R parang itu loh, Pak. Ya itu. T-nya itu loh ya. Oh ini. Ya. Ya benar. Ada satu lagi dari Batik Pekalongan. mana? Sebelah Sebelah kiri. kiri. Sebelah Paling kiri. kiri. Oh ini. Ya. Ya benar. Ada yang belum lagi atau sudah habis? Sudah habis ya sepertinya. Hanya 3. Iya Pak. Atau ada yang lain? Ada yang menemukan lagi? Ada. Mana? Canting. Cantik. Nah, cantik yang mana itu cantik? Sampingnya Pak, sampingnya. Nah itu sampingnya. Sampingnya kiri. Ah ini ya. Ya. Nah cantik. Nah nanti akan saya kasih tahu cantik itu apa dalam laporan hasil observasi batik. Sudah ya, kita lanjutkan Lagi. ke mana lagi? Ada lagi? Sampingnya Oh, ini. tradisional. Ya Mega Mendung. Oke. Ada yang lain lagi? Sudah. Sudah ya. Kita beri tepuk tangan semuanya. Kita lanjutkan untuk materinya, yakni kita akan masuk ke materi laporan hasil observasi. Nah, bentar, saya lanjutkan dulu berkaitan dengan hal ini. Nah, batik itu kalau laporan hasil observasi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi di awal itu ada definisi. Nah, sama halnya kayak ini. Jadi ini masuknya ke definisi. Karena asal usul nama batik itu akan dijelaskan secara rinci. Jadi batik itu berasal dari bahasa Jawa atau yang bisa dikenal dengan ombo sama nitik, yakni berarti menulis dan menitik-nitik. Nah, jadi dalam hal ini definisi umum itu menyatakan pernyataan secara umum, sama halnya kayak definisi batik ini atau asal usul batik ini. Nah, kemudian seperti yang siapa tadi? Kurnia ya. Iya. Kurnia mengatakan bahwasanya di word tadi kan ada sogan. Nah, sogan itu adalah batik. Nah, jadi di sini saya ada batik sogan. Wah. Nah, ini bisa anak-anak amati. Iya. Kalau seperti definisi itu batik sogan itu berasal dari mana? Solo. Atau Jogja. Nah, kemudian kalau batik sogan itu berisi dengan hiasan, yakni bunga sama apa itu lengkungan. Nah, lengkungan garis. Nah, dalam hal ini coba kalian anak-anak amati. Kalau di sini ada apa? Ini apa? Bunga. Nah, kemudian di sini ada lengkungan. Nah, jadi kalau batik sogan itu cirinya semacam ini. Nah, nanti anak-anak akan saya berikan LKPD untuk mengamati batik yang saya berikan. Salah satunya adalah batik sogan. Nanti bisa kalian amati kalau batik sogan itu ada tumbuhan sama lengkungannya. Nah, kemudian ada batik Mega Mendung. Ini seperti awan di Naruto, tahu? Iya tahu Pak. Akatsuki ya. Iya, Nah, Akatsuki. batik Mega Mendung itu sama halnya kayak awan yang ada di Naruto, Iya. yang Akatsuki itu. Jadi batik Mega Mendung itu berasal dari Cirebon atau Pekalongan ya, Jawa Barat. Kemudian batik 7 rupa itu sama halnya kayak Mega Mendung. Jadi batik 7 rupa itu disebut 7 rupa, tahu nggak anak-anak? 7 warna Pak. 7 warna, benar sekali. Seperti gambarnya itu, jadi batik 7 rupa itu batik yang warnanya ada 7 atau berwarna-warni. Itu berasal dari Pekalongan. Jadi kalau batik yang kita kenakan ini masuknya kemana? 7 rupa Pak. 7 rupa bisa. Kemudian ke batik sogan juga bisa ya, karena Bisa. ada bunganya dan lengkungannya, benar sekali. Ya, kita udah mengenal ya, jadi ragam batik, kemudian jenis batik. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kalau laporan hasil observasi itu ada deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat, itu sama halnya kayak jenis-jenis batik. Kalau deskripsi bagiannya, batik itu terdiri dari apa? Batik tulis, kemudian cat, sama printing. Nah, batik tulis itu sendiri ada manfaatnya juga atau tujuannya sendiri. Kalau batik tulis itu batik yang dibuatnya secara
Tulis. Kalau batik cap dibuat dengan Mencetak. cetak. Kemudian kalau batik printing dibuat dengan cara Di mesin cetak, di Pak. mesin cetak atau di istilahnya di Printing. printing semacam itu. Nah ini masuknya ke kalau laporan hasil observasi ke bagian deskripsi bagian. Ya ini bagian dari jenis-jenis batik. Nah kita ada kuis lagi anak-anak. Nanti yang maju akan mendapatkan reward dari saya, yakni kuisnya tetap yakni board wall ya. Kita akan mengenal tadi seperti yang saya katakan, batik ada 3, ada batik Sogan, kemudian batik Megamendung sama batik 7 Rupa. Nah ini silakan kalian cari yang batik Sogan yang mana? Bawa sendiri. Bawa sendiri coba ya. Sini. Ya. Kemudian batik Megamendung yang mana? Yang Atas atas. sendiri. Yang atas. Kemudian yang batik 7 rupa pasti yang Tengah. satu ya tengah ya. Apakah jawabannya benar? Kita lihat. 1, 2. Oke, benar semuanya. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ya. Kita sudah beranjak ke selanjutnya, yakni setelah bermain kuis. Nah, nanti ada proses pembuatan batik. Nah, proses pembuatan batik anak-anak bisa menonton secara langsung ya video ini. Nah, dari video tadi anak-anak sudah paham ya. Kesimpulannya apa proses pembuatan batik? Bisa salah satu dibacakan? Tony coba. Ya, yang pertama ada nyungging, yaitu proses membuat pola pada kertas. Ada jiplak, Ya. pemindahan pola dari media kain. Nah, Kemudian ada ngelawong, Kemudian. proses pelekatan malam dengan canting. kemudian Yang terakhir ada ngiseni, merupakan proses pemberian motif isian. Kemudian ada mopok, bagian yang dicolet dengan malam, ada nyolet, proses pewarnaan bagian tertentu, ada ngalir, proses warnaan kain menyeluruh, dan ada nyoga, pencelupan kain dengan warna coklat. Ya, baik. Jadi proses pembuatan batik itu lama ya anak-anak ternyata. Iya. Jadi semua hal itu pasti butuh namanya proses dan kesabaran. Makanya kenapa batik di Indonesia itu sebagai salah satu warisan dunia seperti yang saya katakan tadi. Jadi proses pembuatan batik itu lama. Jadi semua hal yang kita lalui, kemudian untuk menuju hal yang tahapan bagus itu pasti perlu proses. Nah, setelah ini kalian sudah memahami bagaimana laporan hasil observasi tentang batik. Nah, ini salah satu cara untuk menghargai batik ya. Nah, setelah itu akan saya berikan LKPD ke anak-anak untuk bisa mengamati batik yang saya bawa ini ya. Nanti ada 2 batik, silahkan kalian amati sendiri-sendiri tentang batik yang saya berikan ke kalian. Ini ada batik Soga dan ini ada batik khas Jawa Timur yang ada di Blitar. Nah, nanti bisa kalian cari tahu ciri-ciri di Blitar itu ada candi apa, kemudian ada daerah apa. Nah, nanti akan ada di batik ini. Nah, nanti silahkan kalian observasi batik ini dan kalian cari tahu motif-motifnya yang ada di 2 batik ini. Begitu bisa dipahami? Bisa ya? Akan saya berikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian tulis di LKPD ini untuk bisa dilakukan observasi ya. Kelompok ya, Pak? Mandiri. Oh, mandiri ya. Ini silakan. Maaf, salah. Ini ya LKPD-nya. Ya, Pak. Nah, nanti akan saya berikan 2 batik ini ke kalian. Silakan kalian amati kalau Kota Blitar atau Kabupaten Blitar itu ada candi apa. Ini akan ada di sini. Nah, ini untuk batik Soga. Nanti bisa diamati. Nah, coba kalian amati. Saya beri waktu mengamati 10 menit ya untuk mengamati batik tersebut. Silakan kalian amati.
Ya, sudah 10 menit ya anak-anak. Iya, Pak. Bagaimana tadi laporan hasil observasinya sudah? Sudah, Pak. Ada yang kesulitan untuk observasi tadi atau ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Nah, mungkin nanti dua anak bisa maju ke depan untuk melaksanakan presentasi terkait observasi tentang batik ini tadi ya. Iya. Dari batik yang ini dulu, coklat. Silakan, siapa tadi namanya? Ida. Oh iya, silakan Ida. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait laporan hasil observasi menganalisis batik ya. Mengobservasi batik ini, batik soga namanya. Ya. Batik soga ini menurut saya karena warnanya coklat mungkin terbuat dari kayu pewarnanya. Ya. Kemudian dari motifnya itu ada bunga-bunga, kemudian ada lengkungan di bawah. Ini menjadi ciri khas batik Batik soga. soga. Oh, iya. Ada lagi yang ditambahkan dari observasi tadi? Sudah, Dari Pak. Ida? Oh sudah ya? Ya. Nah benar. Beri tepuk tangan untuk Ida. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gitu ya. Batik Sogan itu ciri khasnya itu ada tumbuhan atau bunganya, kemudian ada di bawahnya itu ada garisnya setelah kita observasi. Terus untuk batik kedua, siapa yang mau maju? Saya Pak, Siapa tadi namanya? saya namanya Tony. Tony. Ya, silakan Tony maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tony. Di bentangkan dulu batiknya. Coba kita observasi bersama-sama tentang batik dari khas Jawa Timur. Kira-kira ini batiknya dari mana, Mas? Kalau menurut saya ini batiknya dari Blitar. Kenapa kok dari Blitar? Karena saya melihat dari motifnya di sini ada Candi Penataran. Candi Penataran ini adalah salah satu candi yang ada di Blitar. Yang menjadi ciri khas di Blitar yaitu Candi Penataran. Terus ada lagi yang khasnya dari Blitar atau tumbuhan ini, terus apa ini? Yang kayak patung buta, apa itu patung raksasa itu? Ini salah satu adalah ciri khas di Kota Blitar ya anak-anak. Ya. Kalau Mas Tony ketahui, ini adalah salah satu arca yang ada di Candi Penataran. Nah, anak-anak pernah tahu Candi Penataran? Tahu, Pak. Tahu ya, pernah Iya. ya. Nah, jadi salah satu ciri khas batik yang saya bawa ini itu dari khas Kota Blitar atau Kabupaten Blitar, karena ada Candi Candi Penataran. Penataran. Itu ya. Ya. Ada tambahan lagi dari Sudah. Tony? Sudah ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk Mas Tony. Nah, jadi cara kita menghargai batik itu salah satunya adalah mengenakan batik seperti yang kalian kenakan ya. Iya, Pak. Seperti yang Bapak kenakan juga. Jadi cara menghargai batik itu adalah dengan cara memakainya, dan dengan memakai itu adalah bentuk kecintaan kita kepada batik atau budaya Indonesia. Karena setiap batik itu pasti ada sejarahnya, ada filosofinya. Seperti yang kalian observasi tadi, kalau batik soga itu filosofinya pasti ada tumbuhan, ada warnanya yang cerah, kemudian ada garis lengkung, itu ada filosofinya. Kemudian batik dari Blitar, ini ada filosofinya juga. Salah satunya adalah adanya Candi Penataran sebagai candi yang khas dari Kota Blitar. Gitu ya, bisa Iya, dipahami. Pak. Ya. Setelah itu akan kita lanjutkan ke sesi terakhir. Nah, sebelum saya akhiri sesi terakhir, masih semangat? Masih dong. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebelum saya mulai ya, kita nyanyi dulu bisa? Bisa, Pak. Sebentar saja ya, kita nyanyi gedul-gedul pacar dulu sambil memegang kepala ya. Ini Pak Gundul, Pak.
Baik, nah untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini sudah kita dapatkan bahwasanya laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan pengamatan kalian seperti yang kita lakukan bersama tadi ya, untuk mengamati motif batik. Ada motif batik Soga dan motif batik khas kabupaten atau kota Blitar. Jadi salah satunya kesimpulannya adalah laporan hasil observasi itu adalah laporan yang berdasarkan dengan pengamatan sesuai fakta dan berisi informasi, baik informasinya itu tersurat maupun informasi tersirat. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah, Pak. Baik, jika belum ada, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA group ya anak-anak. Iya, Bapak. Baik, dari saya jika tidak ada pertanyaan, maka sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Bapak, semoga kalian sukses dan lancar menjalani pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.